Selamat pagi dan selamat sahabat umat Tuhan dimanapun berada. Salam sehat. Kami dari Departemen Lifestyle Rumah Sakit Aspen Bandung memiliki program yang disebut Hidup Sehat. Beberapa minggu sebelumnya kita sudah mendengarkan pembahasan tentang hati yang gembira, istirahat yang cukup, diet yang seimbang, udara yang bersih, dan pengendalian diri. Saat ini judul pembahasan kita adalah sinar matahari yang cukup. Penciptaan matahari kita tahu terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 16. Matahari adalah ciptaan Tuhan yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Matahari merupakan bintang deret utama dengan 99,85% massa total dari semua tata surya. Kejadian 1 ayat 14-19 menyebutkan hari keempat penciptaan Allah menciptakan benda-benda penerang. Yang besar untuk menguasai siang yaitu matahari, yang kecil untuk menguasai malam yaitu bulan. Salah satu sinar yang dipancarkan oleh matahari yaitu sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet ada 3 yaitu sinar ultraviolet A, B, dan C. Sinar ultraviolet A dan B itu berguna bagi tubuh kita, tetapi sinar ultraviolet C itu tidak bisa sampai ke bumi dan juga tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Tetapi dia dapat mempunyai efek yang tidak baik untuk kulit dan mata kita. Sinar UVC buatan itu adalah berfungsi untuk mensterilkan ruangan. Kalau di kamar operasi kita dulu memakai sinar ultraviolet C, tetapi sekarang tidak dianjurkan karena merusak kulit dan mata. Dan sinar ultraviolet C ini bisa mensterilkan benda-benda di dalam ruangan. Salah satunya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sinar ultraviolet A adalah sinar yang bisa menembus kaca dan awan tipis. Tetapi ini sering menyebabkan sinar yang sering menyebabkan mutasi sel kanker yaitu melanoma. Sinar UVB yang tidak menembus kaca dan awan tipis. Artinya kita harus berada di luar ruangan sehingga kita bisa terpapar sinar ultraviolet B langsung ke kulit kita. Jenis sinar ultraviolet B ini membantu pembentukan vitamin D dalam tubuh dan menyebabkan kulit menjadi gelap. Tapi sinar ultraviolet B ini dapat dapat memproduksi vitamin D untuk kekebalan tubuh. Kapan waktu yang tepat saat terpapar sinar matahari? Biasanya memilih waktu terpapar sinar matahari adalah mulai matahari terbit sampai jam 9 dan mulai jam 15 sore hingga matahari terbenam. Tetapi yang paling baik penelitian terkini yaitu pada pukul 10 sampai dengan 14, di mana bayangan terpendek saat terpapar kita dapatkan. Saat terpapar sinar matahari, tubuh kita dapat memproduksi 600 internasional unit vitamin D. Kita terpapar selama 5-15 menit. Apa saja manfaat sinar matahari bagi kesehatan kita dalam mencegah penyakit? Yang pertama, paparan sinar matahari dapat menurunkan kadar gula darah. Karena pada saat kita terpapar, tubuh kita dapat menghasilkan insulin alami yang memberikan kemudahan penyerapan glukosa untuk masuk ke dalam sel-sel tubuh dan merangsang tubuh untuk mengubah glukosa atau gula di dalam darah menjadi glikogen dan kemudian disimpan di otot dan juga di hati. Pada saat kita beraktivitas, glikogen yang ada di otot dan di hati itu akan terpakai sehingga dapat menurunkan kadar gula di dalam darah. Hal ini juga dapat menurunkan kadar gula pada pasien penyakit diabetes akibat efek insulin alaminya. Kemudian paparan sinar matahari juga dapat menurunkan kadar kolesterol jelek pada manusia, yaitu kolesterol LDL. Hal ini dapat mencegah penyakit jantung. Pada saat kita terpapar sinar matahari, otak memberi sinyal kepada kolesterol yang ada di dalam darah untuk keluar dari dalam darah menuju ke kulit. Dan di kulit akan dirubah menjadi vitamin D. Dengan demikian kadar kolesterol di dalam darah akan menurun, sedangkan kadar vitamin D akan meningkat. Hormon yang dapat diproduksi oleh tubuh pada waktu kita terpapar sinar matahari yaitu hormon endorfin dan serotonin serta melatonin. Hormon-hormon ini dapat membantu pada saat kita stres. Hormon serotonin tinggi dalam tubuh, dia dapat menyebabkan perasaan lebih bahagia,
fokus dalam bekerja, serta berpikir positif. Untuk hormon endorfin, ini berfungsi untuk mengurangi nyeri. Hormon melatonin dapat mengatur pola tidur yang baik sehingga tidak menyebabkan insomnia. Ketiga hormon ini akan mengurangi kita pada waktu kita stres. Pada saat kita terpapar sinar matahari mampu membunuh bakteri, virus, dan juga jamur, keracunan pada darah, peritonitis, dan pneumonia. Sinar matahari dapat membunuh bakteri dalam mencegah infeksi. Pada Perang Dunia ada penelitian dari 2 kelompok tentara yang memiliki luka. Kelompok yang pertama berjemur di bawah sinar matahari dan kelompok yang kedua tidak berjemur di bawah sinar matahari. Dibandingkan bahwa penyembuhan luka lebih cepat pada kelompok yang terpapar sinar matahari. Penemuan ini dibukukan oleh Neil Vincent dan mendapat sebuah Nobel pada tahun itu. Kemudian paparan sinar matahari juga dapat mencegah penyakit kanker dan penyebarannya. Penelitian Dr. Sanem terbukti bahwa berjemur di sinar matahari secara efektif mengatasi penyebaran dan metastasis kanker payudara. Penderita saat terpapar sinar matahari, tubuh kita memproduksi vitamin D. Tingginya kadar vitamin D pada sel kanker dapat menghambat proses pembelahan dan invasi sel kanker. Hubungan vitamin D dan sel kanker. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara vitamin D dan kanker payudara. Didapatkan bahwa wanita yang menderita kanker payudara cenderung memiliki kadar vitamin D rendah. Dan juga beberapa negara juga melakukan penelitian bahwa penderita penyakit kanker payudara lebih rendah di daerah dataran tinggi karena sinar matahari UVB langsung mengenai pemukiman mereka. Penelitian laboratorium mengatakan bahwa vitamin D terlibat dalam proses apoptosis. Apoptosis adalah kemampuan sel kanker untuk mematikan dirinya sendiri. Pada saat vitamin D tinggi dalam tubuh, vitamin D dapat mengurangi pembentukan pembuluh darah sekitarnya, yaitu neovaskularisasi, sehingga mengurangi kemampuan tumor untuk bermetastasi. Mencegah penyakit pada tulang. Ini karena pada saat kita terpapar vitamin matahari, kadar vitamin D dalam tubuh akan meningkat dan meningkatkan penyerapan kalsium di dalam tubuh sehingga pembentukan dan perbaikan tulang lebih baik. Sehingga ini mencegah osteoporosis. Osteoporosis dalam pengobatannya membutuhkan 600 international unit vitamin D dan membutuhkan lebih dari 600 international unit untuk pengobatan. Sinar matahari juga berfungsi menjaga kekebalan tubuh. Saat terpapar sinar matahari, tubuh memproduksi vitamin D, hormon serotonin, hormon endorfin, dan melatonin. Hormon-hormon ini dan vitamin D meningkatkan sel limfosit, khususnya natural killer cell. Natural killer cell ini akan diproduksi lebih banyak dan dapat disalurkan ke seluruh tubuh sehingga meningkatkan kekebalan tubuh. Fungsi natural killer cell ini adalah untuk membunuh sel-sel yang tidak normal dan kuman-kuman di dalam tubuh. Dalam penelitian David dan Richard pada 2 kelompok pasien flu epidemik diberi pengobatan vitamin D pada kelompok yang satu dan kelompok yang kedua diberi paparan sinar matahari. Ditemukan bahwa proses penyembuhan lebih baik pada kelompok yang terpapar sinar matahari langsung dibandingkan kelompok yang diberi pengobatan vitamin D. Apakah sinar matahari dapat membunuh COVID-19? Belum ada laporan bahwa sinar matahari langsung dapat membunuh COVID-19 karena COVID-19 menginfeksi mukosa atau lapisan lendir saluran pernapasan. COVID-19 dapat dicegah dan diobati dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Pada saat terpapar sinar matahari, tubuh menghasilkan hormon-hormon dan vitamin D yang mengaktifkan sel natural killer cell. Sehingga natural killer cell ini dapat membunuh virus COVID-19. Pada pasien yang menderita COVID-19 akan lebih cepat sembuh. Pada pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini mengatakan bahwa Tuhan merancang sebuah ekosistem untuk kita. Tuhan menciptakan tempat tinggal bumi yang sempurna bagi makhluk ciptaannya.
untuk mempertahankan kehidupan. Bumi kita berjarak tepat dari matahari, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Matahari berukuran sempurna sehingga tidak menghasilkan terlalu banyak energi, sehingga tidak menghancurkan kehidupan makhluk hidup. Demikianlah matahari diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan umat manusia. Kita bersyukur untuk matahari yang melambangkan wajah Yesus yang bercahaya. Pada Matius 17 ayat 2, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bersinar bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Pesan yang kami sampaikan bahwa sinar matahari yang cukup penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh akibat tubuh memproduksi vitamin D. Saat terpapar sinar matahari, di bawah kulit terdapat kolesterol yang akan dirubah menjadi vitamin D. Jika kadar vitamin D dalam tubuh tinggi, maka tubuh akan memproduksi lebih banyak natural killer cell yang berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Terpaparlah 5-15 menit minimal 4 kali seminggu antara waktu pukul 10 sampai 14 untuk mendapatkan kadar vitamin D yang cukup dan hormon-hormon yang cukup untuk menghasilkan natural killer cell. Saat kita terpapar, tubuh memproduksi 400 international unit vitamin D. Vitamin D diperlukan sehari berjumlah 600 international unit untuk dewasa antara 20 sampai 70 tahun. Kiranya kita dapat memahami pembahasan ini dan semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita dan dapat kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita masing-masing dan Tuhan akan memberkati kita.